Oke, baik, kita akan melanjutkan. Part sekarang adalah part 4 untuk simulasi transaksi awal. Ada 4 transaksi yang ingin saya tunjukkan bagaimana cara simulasinya ke software Odoo. Jadi transaksi yang pertama kita langsung saja adalah transaksi untuk pembayaran upah karyawan minggu keempat Januari 2022 sebesar 500.000. Kalau kalian perhatikan, ini kan upah karyawan minggu keempat ya, Januari 2022. Jadi harusnya sudah tercatat beban atas gaji dan upah sebesar 500.000 di bulan Januari. Nah, tetapi sekarang tanggal 1 Februari apa yang akan kita lakukan adalah kita harus melakukan pembayaran. Berarti beban atas gaji dan upah sudah dicatat di bulan Januari, namun realisasi pembayaran kita lakukan sekarang di tanggal 1 Februari 2023. Jadi harusnya kalau di bulan Januari dicatat beban upah dan gaji 500.000 karena belum dibayarkan, berarti kreditnya adalah hutang gaji dan upah sebesar 500.000. Nah sekarang 1 Februari berarti jurnalnya hutang gaji dan upah terhadap kas ya. Oke, jadi untuk pembayaran upah karyawan minggu keempat ini kita akan bayar di menu accounting. Tapi sebelumnya kita harus cari tahu dulu berapa hutang gaji dan upah itu. Ya, kalau di sini kan sudah diketahui 500.000, tetapi kita bisa lihat balance akhir dari hutang gaji dan upah itu kita bisa cek di trial balance, bisa dicek di trial balance. Ini ada hutang gaji dan upah sebesar 500.000. Dan di sini kas perusahaan 8 juta. Kalau bayarnya pakai kas, berarti logikanya nanti hutang gaji dan upah ini akan habis dan kas ini akan berkurang menjadi 7.500.000. Nah, cara bayarnya itu simulasinya kita pergi ke menu accounting seperti ini, kemudian kita drag ke bawah, kita klik cash, kemudian kita klik new. Ini di tanggal 1 Februari ya transaksinya, kita anggap sekarang ada di bulan Februari. Kemudian kalau itu berhubungan dengan uang itu akan keluar, maka kita pakai tanda minus. Kalau kita pakai tanda minus nanti dia akan tercatat di sebelah kredit ya. Jadi tadi 500.000. Kemudian di sini adalah pembayaran gaji, pembayaran hutang gaji dan upah karyawan ya, upah minggu keempat Januari ya. Boleh save and close. Kemudian nanti kita klik ini ya, transaksi yang kita input to check. Di sini jurnalnya adalah kas terhadap bank suspense account, padahal kan maksudnya kasnya di kredit tetapi debitnya itu bank suspense account, padahal bukan itu ya. Kita ini untuk tujuan beban gaji dan upah. Jadi kita ke manual operation, bank suspend account-nya ini kita ganti dengan hutang, gaji dan upah. Jadi di sini debitnya hutang gaji dan upah ya untuk pembayaran gaji dan upah 500.000 dan kreditnya kas. Kalau kita sudah pastikan benar jurnalnya, kita klik validate. Nah, ini sudah match, berarti sudah berhasil transaksi yang pertama. Mari kita cek di trial balance kita. Nah, di sini hutang gaji dan upah sudah tidak ada dan di sini kita punya kas sudah berkurang 500.000 sehingga menjadi 7.500.000. Oke, sekarang kita akan masuk di transaksi yang kedua, di mana transaksi yang kedua ini adalah pembelian bahan baku, dan pembelian bahan baku ini prosesnya sudah sampai di barang itu sudah diterima dan kita sudah melakukan pencatatan terkait invoice jumlah dari tagihan yang kita belum bayarkan. Jadi ini baru sampai di penerimaan barang dan pengakuan sejumlah uang yang kita belum bayar. Jadi kita ada invoice ya, ada bills yang kita harus create supaya ke depannya kita harus punya kewajiban ya untuk membayar. Jadi bagaimana simulasi pencatatan pembelian ke supplier atas bahan-bahan baku ini, kita simply pergi ke menu purchase. Jadi di menu purchase itu adalah proses transaksi pembelian yang diinput untuk di modul di software Odoo-nya ya. Jadi kita pergi ke menu purchase. Nah, di menu purchase ini
Di modul purchase ini dia sebenarnya start dengan RFQ, request for quotation, untuk purchase requisition ya, untuk request for quotation. Artinya ada permintaan di internal bahwa kita berkebutuhan terhadap sesuatu. Nah, biasanya kalau prosedurnya sudah di-approve, kita order ke supplier, dan kalau sudah ada kesepakatan ya dengan supplier, maka mereka akan kirim barang. Jadi selanjutnya itu kita akan terima barang, receiving goods. Kemudian setelah kita cocokkan barangnya sudah tepat ya, kita biasanya tahap berikut di software itu adalah create bills. Berarti di create bills itu kita bisa create hutang di situ. Baru nanti terakhir adalah settlement untuk pembayaran. Jadi waktu di tahapan receiving goods, biasanya waktu kita klik save, di situ akan muncul jurnal debit bahan baku terhadap account persinggahan, yaitu namanya stok interim. Nah, waktu kita create bills, dia akan jurnal stok interim debit terhadap kredit hutang dagang. Nah, pada saat settlement baru nanti hutang dagang di debit dan kas di kredit, gitu ya, dia punya proses. Ya, sekarang kita mau order barang, jadi kita bisa langsung mulai di step ini ya, tanpa harus mulai quotation. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengatur sistem informasi akuntansi dari perusahaan, kita bisa start dari request for quotation ya, untuk kepentingan pengadaan, untuk pengecekan kebutuhan, dan kemudian untuk pengawasan. Oke, untuk sekarang kita start dari purchase order, kemudian kita boleh klik new. Kita klik new, kemudian kita ketikkan vendor. Vendornya adalah Boga Jaya. Jadi kita ketikkan Boga Jaya, dia auto search ya, Boga Jaya. Kemudian di sini tanggal transaksi adalah tanggal 1 Februari sesuai di soal. Expected arrival, kalau kita mau di hari yang sama boleh ya, tentu saja di jam yang berbeda. Februari ya. Oke. Kemudian produknya kita inputkan. Kita input satu-satu. Add produk ya. Add produk, di sini ada terigu. Oke, ada terigu. Nah, oh by the way saya lupa. Sebelum kita lanjut, ini kan kita akan beli plastik juga. Nah, plastik itu sebelumnya sepertinya belum disetting. Jadi pastikan dulu plastik itu satuannya pack. Kemudian harga satuannya 12.500 dan seterusnya. Mungkin kita bisa setting ini pack ya. Oke, coba kita cek dulu. Jadi kalau saya biasanya ini boleh buka lebih dari satu page tab. Coba kita cek inventory untuk plastik. Produk plastik. Ini produk plastik. Saya sudah ganti unit measurement-nya pack ya. Dan di sini juga income account, harga pokok penjualan, serta sini saya sudah atur dan sudah assign bahwa pack itu sudah masuk di company yang dimaksud. Jadi sekarang saya ada simulasi, kebetulan bikin lagi di database atau di company Kaprayanti 2, dan selalu saya assign tiap kali produk tersebut di company yang bersangkutan ya, yang dimaksud. Nah, jadi ini cost-nya biar kita isikan nanti, tetapi at least ini unit of measurement dan produk kategorinya masuk di bahan baku produksi. Oke, ini dulu dipastikan ya. Baru kita lanjut ke sini, oke? Oke, jadi ini quantity tepung terigu itu 45 kilo. Unit price-nya sudah otomatis karena kita pernah input sebelumnya. Cakra kembar 3 bal. Cakra kembar itu 3 bal. Kemudian gula pasir 20 kilo. Gula pasir 20 kilogram. Telur 14 kilo. Telur 14 kilo. Terus ragi 5 pak. Ragi 5 pak.
ragi 5 pak, minyak goreng 7 kilo, minyak goreng bukan minyak goreng apa? Minyak goreng 7 kilo ya, bukan 7 liter ya. Oke, sorry, saya di sini ada 7 liter. Minyak goreng, terus mentega 15 kilo. Mentega 15 kilo. Terus kelapa 7 butir. Kelapa 7 butir. Ini untuk pindah kiri ke kanan bisa tekan tab ya di sudut kiri atas keyboard. Coklat bubuk 5 pak. Coklat bubuk 5 pak. Kemudian keju 1 balok. Keju 1 balok. And then garam 1 pak. Garam 1 pak. Seterusnya selai. Selainya berapa nih? 5 kg. Ya, selai 5 kg dan plastik. Plastik 8 pak. Oh, di sini juga bisa dirubah kalau coba kalian bisa rubah kalau bisa diatur di sini ya untuk yang plastik. Kalau belum setting sebelumnya. Tapi alangkah baiknya harus masuk di produk plastik karena kalian mau assign dia di bahan baku kan di sini bahan baku. Oke, di sini harganya 12.500. 12.500. Terus kalau dia muncul satu row yang kosong seperti ini, di escape saja karena kan kita tidak pakai. Jadi total semua bahan baku adalah 2.300.000. Ini order. Nah, biasanya perusahaan akan kirim dulu ke supplier, send by email. Nah, untuk memastikan bahwa sudah oke. Nah, kalau sudah oke, kita tinggal confirm order ya. Confirm order kita. Klik confirm order. Nah, ini confirm order. Setelah barang itu datang, ya bagian gudang mereka akan input di menu receive. Ini yang ada tanda mobil ini. Klik tanda receive seperti ini. Nanti pas klik tanda receive seperti ini, kita akan lakukan penginputan. Jadi akan dilakukan pengecekan. Jadi pengecekan itu dilakukan untuk memastikan bahwa barang-barang yang datang itu sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan jumlahnya juga. Jadi misalnya tepung terigu 45, kita lihat oh benar 45 yang datang. Jadi kita klik 45. Ini yang ceker kembar benar dia 3. Ya, anggaplah semua komplit ya. Jadi kita isikan di sini 14, 5, terus 7, terus 15, 7, 5, 1, 1, 5, dan 8. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, anggap barang yang kita pesan itu semua komplit datang ya. Pastikan lagi semua komplit. Oke. Nah, pada saat nanti kita save and close ini atau kita validasi penerimaan ini, maka seperti yang saya katakan tadi, nanti akan tercreate jurnal bahan baku, debit, dan stok interim, ya. Oke, stok interim. Karena di sini belum pengakuan hutang kita. Oke, kalau sudah dipastikan ini, kita klik validate. Nah, kemudian biasanya supplier itu mereka kirim tagihan ke kita. Nah, kita cek dulu, oh tagihannya benar sesuai dengan barang yang masuk, oke. Dan kita kembali ke PO untuk create bills ya. Di sini ada create bills. Oke. Perlu diperhatikan bahwa ini PO ini dia confirmation date-nya mengikuti dengan tanggal kita input. Kalau kayak sekarang saya simulasinya tanggal 12 Mei, maka ini akan otomatis karena software membaca pada saat kapan kita input. Nah, sedangkan kan kita simulasinya itu menganggap kita ada di bulan Februari ya. Jadi nanti sebentar kita akan ada lakukan pengubahan tanggal supaya semua transaksi itu masuk di bulan Februari karena kita berkepentingan untuk melihat laporan keuangan yang terjadi di bulan Februari karena menganggap simulasi kita ini terjadi di bulan Februari.
Jadi kita create bill-nya ini sebatas melihat ini, memastikan ini sudah benar semuanya. Oke, 2.300.000 dan kita bisa klik create bill. Nah, pada saat kita create bill, ini boleh disesuaikan tanggalnya mengikuti tanggal ini ya. Tanggal 1. Ini juga kita lakukan tanggal 1. Due date-nya oke. Ya, disesuaikan saja di sini. Oke. Nah, kita pastikan di jurnal items itu jurnal items ya. Dia jurnalnya pada saat kita create bills itu dia adalah stok interim debit terhadap hutang dagang. Nah, ini yang kalian pastikan ya. Nih. Jadi memang benar-benar kalau nanti kita klik confirm, dia akan terjurnal seperti ini. Nah, tadi waktu kita receive barang, itu jurnalnya bahan baku debit, sudah pengakuan kita sudah terima bahan baku, dan kredit stok interim. Nanti waktu kita create bills, stok interim di debit, dan kemudian hutang dagang. Nah, kemudian nanti pada saat kita akan bayar, itu hutang dagang debit dan kas kredit. Jadi, penting sekali di settingan inventory itu, semua produk kategori untuk setiap produk itu harus di-assign dia masuk di kategori bahan baku, persediaan barang jadi, atau persediaan dalam proses. Jadi, kalau kita tidak assign di sini, maka akan terjadi kesalahan saat auto jurnal. Nah, kayak ini kan kita pastikan benar ya, stok interim terhadap hutang dagang. Nah, kalau sudah dipastikan benar, kita bisa klik confirm. Oke, sampai proses ini kita create bills. Jadi di transaksi simulasi kita ini belum dibayar memang. Jadi kita tidak akan ada transaksi settlement di tanggal 1 karena kita belum melakukan pembayaran. Oke, kita belum melakukan pembayaran. Kalau kita lihat di di menu accounting, kemudian kita cek di journal entries. Nah, inilah semua transaksi kalau kita lihat ini stok interim terhadap persediaan bahan baku ya, debit terhadap stok interim ini. Ini yang harus kita reset to draft dan rubah ke tanggal 31 supaya semuanya itu pindah ke tanggal 1 Februari ya, seperti simulasi kita terjadi di 1 Februari. Ini dikarenakan simulasi kita lakukan di bulan Mei seperti saya lakukan di bulan Mei, jadi dia masuk di bulan Mei. Jadi tidak apa-apa. Ya, untuk kepentingan simulasi kita reset to draft, kemudian kita ganti ini. Oke, kalau sudah ganti seperti ini, kita tinggal next saja di sebelah sini, ya, supaya tidak bolak-balik reset to draft. Bulan Februari tanggal 1. Oke, reset to draft again. Oke. Reset to draft, jangan lupa di posting ya, saya tadi belum posting. Oke, ini tanggal 1 bulan, ini mulai dari start 1. Tanggal 1 bulan Februari ya, jangan lupa post. Berikut lagi yang kedua, ini juga saya tadi tidak post. Oke. 3, ini sudah benar tanggalnya, jangan lupa post. Ini yang keempat, nah ini reset to draft. Kemudian kita rubah tanggalnya ke 1, jangan lupa di post. Kemudian tanggal 5, reset to draft. Again. Tanggal 1 kita post. Kemudian tanggal 6, reset to draft. Kita cek 1 post. Kemudian apakah ada, ini masih ada reset to draft. Ini tanggal 1 kita post. 8 reset to draft. Post. Ini juga reset to draft. Memang perlu ketekunan. Post. 10 reset to draft.
Post. Post. Masih ada ya. Karena memang bahan bakunya ada cukup lumayan banyak. Nah, ini sepertinya sudah tidak ya. Oke, coba kita cek di trial balance. Ya, trial balance. Ini untuk bahan bakunya sudah bertambah ya di sini. Persediaan bahan baku. Kalau dilihat ada hutang dagang, ini hutang dagangnya ya. Stok interim sudah berkurang oleh karena kita sudah lakukan create bill ya. Jadi sudah akun persinggahannya sudah jadi 0 lagi oleh karena sudah lakukan create bills ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tanggal 1 Februari 2023. Sekarang adalah jurnal penjualan. Nah, kalian mohon karena tadi kita sampai di jurnal pembelian, maka saya minta semuanya untuk bisa screenshot trial balance sampai di proses pembelian ini, sampai di tahap ini screenshot untuk menunjukkan bahwa di situ sudah muncul hutang dagang dengan kondisi seperti ini. Screenshot dan masukkan ke Teams ya. Jadi di Teams saya akan create assignment transaksi awal pembelian. Ini due-nya tanggal 16 jam 10 pagi. Oke, poinnya 10. Sign ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke transaksi penjualan. Nah, ini sudah masuk ya notifikasinya. Oke, sekarang untuk transaksi penjualan tanggal 1 Februari kita akan melakukan penjualan tunai dengan detail menjual roti aneka rasa sebanyak 1875 pieces. Harga jualnya adalah 3.000. Jumlahnya totalnya semua adalah 5.625.000. Kalau jualan itu kita ke menu sales ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini menu sales, ini tahapannya biasanya kalau melihat sequence dari siklus penjualan, biasanya kita ada quotation, penawaran kepada customer. Kalau mereka ada feedback atau tanggapan, biasanya akan ada orders. Jadi sales order itu kita input di menu orders di sini. Nah, kemudian akan ada tahapan selanjutnya, berarti kita harus kirim barang ke customer. Waktu kita kirim barang atau deliver goods, maka jurnalnya adalah barang jadi kita, yaitu roti aneka rasa itu akan berkurang di kredit ya. Persediaan barang jadi kita berkurang dan debitnya adalah belum di account receivable, sebab di menu deliver goods itu kita input di account persinggahan namanya stock in transit. Nanti pada saat kita create invoice ke pelanggan, karena kita pastikan barangnya sudah diterima atau tidak. Kalau sudah diterima maka kita create invoice, kita bikin tagihan ya ke customer, kita akan debitkan account receivable terhadap sales, dan di saat yang sama karena kita centang setting Anglo-Saxon akan tercreate otomatis jurnal HPP terhadap stock in transit. Nanti pada saat settlement customer bayar baru kita debit cash terhadap account receivable di kredit. Nah, jadi untuk kasus yang di sini, case-nya di sini adalah kita akan melakukan penjualan tunai ke pelanggan tunai, berarti langsung bayar dengan detail sebagai berikut ya. Nih. Jadi kalau mau jualan kita ke menu orders ya, mulai dari sini inputnya. Baru klik new. Ini kita pelanggan tunai. Namanya apa di sini?
Mana ya? Tunai. Tunai atau apa? Sebentar ya, saya cek customer-nya apa. Nama customer-nya. Wait ya. Cek di sini. Kalau di customers. Oh, I see. Jadi di apa? Di saya itu customer-nya belum ada pelanggan tunai. Jadi saya create ya customer pelanggan tunai. Ini jangan lupa masukkan ke company ini dan accounting-nya tentang dagang. Jadi itu kalau belum di-assign dia nggak mau. Nih. Oke, sekarang kita pelanggan tunai. Nah, ini udah ada pelanggan tunai. Oke, ini tanggal transaksinya tanggal 1 ya. Tanggal Februari tanggal 1. Quotation juga kita pilih tanggal 1. Payment terms-nya immediate karena dia langsung bayar. Nah, produk di sini yang kita jual kebetulan baru satu jenis, yaitu roti aneka rasa, dan di sini kuantitinya yang kita jual 1875. Nah, ini dia waktu kita set klik ya, dia hijau, berarti ini produknya tersedia. Kalau dia merah, berarti dia tidak available, kita tidak bisa lakukan penjualan. Oke. Jadi total semuanya adalah 5.625.000 ya di tanggal 1 bulan 2. Nah, kalau kita yakin ini sudah oke, sudah benar, maka kita klik confirm ya. Biasanya send email boleh ke customer untuk mau make sure komunikasi. Nah, kalau sudah oke kita klik confirm. Setelah kita klik confirm, biasanya barangnya kan kita harus serahkan ya. Ini karena nih, jadi kita klik delivery. Nah, di sini nih seperti biasanya ini kita sesuaikan apa yang perlu disesuaikan ini ya. Oke, ini sudah benar barangnya. Jadi kalau kita cek 1875, oke kita keluarkan 1875, ini orang gudang. Dia mau lihat, oh ini dari order, dari sales order itu 1875. Ya udah dia cek, ini ada di gudang berapa, yang dia keluarkan berapa, yang dia picking. Dan dia packing itu ada 1875. Ini hijau berarti tersedia di gudang ya. Oke, kalau sudah di validate saja ya. Klik validate. Nah, kalau kita balik lagi ke SO-nya, kemudian kita harus create invoice dan langsung menerima atau melakukan settlement karena di simulasi kita itu dia pelanggan tunai ya, langsung melakukan pelunasan. Jadi kita create invoice. Nah, di sini regular invoice ya. Kalau ada down payment pakai percentage 5%, kita isikan pilih pilihannya down payment percentage. Tapi kalau down paymentnya fixed amount, misalnya contoh dari 5 juta dia mau kasih 1 juta, maka kita pilihannya fixed amount. Tapi sekarang kita pilih regular invoice dan kita klik create and view invoice. Fiscal country. Check company fiscal country in the settings and tax country and tax configuration. Oke, kita cek. Nah, kita bisa tiadakan dulu transaksi untuk teksnya untuk memudahkan ya. Jadi kita bisa create invoice, regular invoice, create and view invoice. Oke, invoice date-nya kita sesuaikan sesuai tanggal transaksi, tanggal 1 payment immediate. Oke. Dan kita lihat di sini sudah oke ya, ini yang ditagihkan kita ke customer 5.625. Kalian lihat di sini jurnalnya penjualan roti, kredit, sales ya, dan piutang usaha. Harusnya kan ada jurnal HPP terhadap roti ya, persediaan barang jadi. Nah, ini bisa otomatis yang jurnal HPP-nya itu ketika kita klik confirm ya. Karena kita ada setting Anglo-Saxon, itu gunanya. Jadi kalau ini sudah dipastikan benar, kita klik confirm.
Kalian bisa perhatikan ini dia muncul ya. Ini sudah benar jurnalnya ya. Jadi account receivable piutang usaha terhadap sales penjualan roti dan HPP debit terhadap stock in transit. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa lihat gross profitnya sebenarnya ya. Dari 5.625 dengan harga pokok 1.500.000 berarti selisihnya adalah gross profitnya. Oke. Sampai di sini kita kan harus terima uangnya ya, harus terima uangnya. Jadi kita langsung register payment, kemudian kita tidak harus dari sini ya, kita bisa dari transaksi sebelah supaya saya bisa perlihatkan yang bagian accountingnya. Oke, jadi untuk pelunasan kita klik, tadi kan ada 5.625 ya. Oke, di bagian kasir mereka mau melakukan pelunasan ke bagian kasir nih. Jadi bagian kasir dia klik menu cash dan kemudian dia klik new. Di tanggal 1 Februari yang sama dia mau terima uang 5.625.000 kan. 5.625.000. Nah, ini untuk penerimaan penjualan roti. Oke, jadi kita klik save and close. Oke, ini ada segini. Kita klik di sini ya. Nah, kemudian 5.625 ini kalau itu berasal dari tagihan penjualan, kita tinggal kasih pasangkan match existing entries bahwa ini dia. Ini atas invoice ini. Jadi pelunasan 5.625 ini atas invoice ini. Nah, dia tinggal klik, kasirnya tinggal klik. Dia pas klik, udah oke kan ini jurnalnya juga kas terhadap kas debit terhadap piutang usaha 5.625. Kalau sudah selesai kita tinggal validate. Nah, udah match nih. Oke. Sudah match. Oke. Nah, sampai di situ sudah selesai tanggal 1 Februari. Selanjutnya tanggal 2 Februari kita mau lakukan penerimaan pelunasan lagi dari Frescomart. Frescomart itu kalau kalian ingat ini adalah saldo awal per tanggal 31 Februari sampai tanggal 31 Januari 2023. Frescomart itu berhutang kepada perusahaan 1 juta. Nah, sekarang di tanggal 2 Februari mereka mau melunasi. Nah, mereka mau melakukan pelunasan, mereka pergi ke kasir. Nah, jadi bagian accounting kasir dia input tanggal 2 sejumlah 1 juta. Jadi ini kita bisa klik labelnya pelunasan piutang dari Frescomart. Klik save and close. Ya, kita kasih matching. Kita klik di sini, kita kasih match. Nah, ini dia. Kita kasih match dengan ini. Kas, ini adalah piutang usaha dari Frescomart, benar. Kalau sudah dipastikan benar, kita klik validate. Nah, dengan demikian kalau kita cek kita punya trial balance ya, kita cek kita punya trial balance ini. Kenapa di bulan Mei muncul seperti ini transaksinya? Karena tadi kita di sales itu ada transaksi yang itu masuk ke periode bulan Mei, padahal itu terjadi di bulan Februari yang kita maksudkan di simulasi. Oleh karena sekarang kita simulasinya itu di bulan Mei, padahal kita melakukan simulasi input di bulan Mei untuk kejadian yang kita sepakat bersama itu terjadi di bulan Februari. Jadi seperti biasa kita riset dulu beberapa ya seperti ini. Kita riset ini draft ini kita masukkan ke bulan Februari tanggal 2 ya. Ini kan tanggal 2, oke. Kita post. Nah, oke, sekarang coba cek lagi. Oke, ini ya, sudah benar ya. Kayak gini. Oke. Nah, sekarang sampai posisi seperti ini, tolong di screenshot dan masukkan ke Teams. Jadi saya buka lagi Teams. Di cost accounting ini assignment-nya kalian screenshot transaksi awal penjualan. Transaksi awal penjualan saya settingnya 16 dan ini kalian input sore harinya di jam 3. Oke, 16 ini poinnya ya. Cari poinnya di sini. Oke. Nah,
Sampai di sini kita masih ada satu video lagi untuk part 4 khusus transaksi yang berhubungan dengan proses produksi. Jadi sampai di sini kalian kerjakan dulu, nanti kita akan lanjut ke part 4-nya.